Jadi ternyata ada update dari Overlord Lord of Nazarick yang selama ini tidak pernah gue sentuh lagi. Gue kemarin dikirimin DM Instagram kan dikasih tahu nih, ini bang ada ini nih. Dan gue buka Facebook, detik itu juga langsung ketahuan. Oh iya bener deh, ternyata ada. Jadi selama ini ya, di game Lord of Nazarick itu ada namanya cerita what if. Cerita tetap nyambung dengan light novel, tapi kita nggak tahu ya apakah ini, cuma kita nggak tahu apakah ini dalam tanda kutip canon dengan novel atau tidak ya. Cuma setidaknya versi gamenya itu ngebuat jalur baru dari yang ada di novel. Nah tadi gue sempat ngecek kan beberapa cerita what if-nya. Dari yang gue lihat tuh ada 2 cerita what if tentang apa yang terjadi kalau kelompoknya Ninya yang mati sama Clementine di season 1 tidak jadi mati, itu 1. Sama kedua, apa jadinya kalau yang dikirim ke desa Karna itu semua Pleiades selain Lupus Regina Beta. Jadi kan di season apa? Season 3 kalau nggak salah ya. Ainz kan nunjuk Lupus Regina buat ngurusin desa Karna kan. Nah di game Lord of Nazarick kita dikasih cerita what if, apa jadinya kalau desa Karna diurus sama Pleiades yang lain selain Lupus Regina. Nah itu pas gue baca premisnya tuh menarik banget loh. Gara-gara itu gue jadi kepengen mainin Lord of Nazarick buat ngejar story what if-nya doang sih. Kemarin gue habis uninstall Lord of Nazarick. Nah tadi tuh gue baru install ulang lagi. Kemungkinan gue bakal coba grinding buat ngejar story-nya. Nah ternyata selain 2 what if itu, ada what if ketiga yang baru dirilis. What if tentang Evil Eye side story bro. Ini sih yang paling bikin gue langsung tiba-tiba anjir, gue install Lord of Nazarick lagi lah. Overlord side story loh yang Evil Eye itu tiba-tiba muncul di Lord of Nazarick jadi cerita what if. Sangat menarik tuh untuk tahu bagaimana ceritanya ya. Ini nih, ada cuplikan beberapa cutscene dari cerita what if Overlord side story yang ada di Lord of Nazarick. Ini cutscene-nya gue dapat dari Overlord Espanol. Ini grup Facebook yang bisa gue bilang paling update kalau ngomongin spoiler atau update terbaru Overlord ya. Makanya pas gue buka ini tiba-tiba, woi, udah ada nih cuplikannya ya. Nah, cuma gue belum sempat lihat penuh cuplikannya kayak gimana. Kita lihat sama-sama aja ya. Nah, ini ayo nonton. Kalau dari cuplikan yang ada di sini ya, sejauh ini baru ada 3 cutscene yang nyeritain tentang si Overlord side story. Setelah menolak misi dari Guildmaster, Ainz kembali ke makam Nazarick, meninggalkan Pandora Actor Tierantel untuk terus beroperasi sebagai Momon. Sebulan kemudian, tiba-tiba muncul celah di langit dan 2 sosok tidak familiar keluar dari dalam portal. Siapakah 2 sosok itu? Ternyata dia adalah Kenofasis Infern, Evil Eye dari cerita side story, sama ada Ainz bro. Ainz pakai jubah merah. Kenapa? Dari mana kita tahu kalau ini Ainz? Pertama lihat aja tangannya, itu tangan kelihatan kan? Nah itu kan tangan tengkorak, sama matanya merah. Ainz kan matanya merah. Ini nih. Gue penasaran banget nih kelanjutan ceritanya nih. Pandora yang sedang ada di Erantel menyadari sesuatu, kalau orang yang datang itu bukanlah musuh yang bisa dia hadapi sendirian. Ya iyalah ini Ainz bro. Selagi membiarkan Nabe untuk kabur, dia kepikiran tentang sesuatu. Kenapa musuh yang dia hadapi saat ini terasa sangat familiar? Ya karena Ainz. By the way, kayaknya di Overlord side story tuh nggak dijelasin sih soal outfitnya Ainz ya, yang ada di ending side story. Keren juga nih bajunya Ainz yang ini. Tuh, begitu doang pak cutscene-nya. Pintu dari kamar rahasia diledakkan dengan sihir. Dan dari sana muncul seorang Magicaster yang telah menghancurkan negara Rainbow Eye. By the way, buat lu yang gak tahu, Rainbow Eye itu Inferia, negaranya si Evil Eye. Gue lupa backstory-nya tuh. Antara semua orang yang ada di sana matanya kayak pelangi, atau cuma keluarga kerajaan Inferia doang yang matanya pelangi. Makanya di sini disebut Rainbow Eye Country, negara bermata pelangi. Magicaster yang menghancurkan negara Rainbow Eye Country. Ainz yang ngancurin negaranya Evil Eye. Kalau di novel side story yang ngancurin negaranya Evil Eye mah Elder Coven Dragonlord ya. Cuma kayaknya mungkin kabar itu nggak. Oh, gua paham sekarang pak. Oh iya, gua paham sekarang. Ini connect sama novel utama. Di novel utama, orang yang difitnah telah ngehancurin Inferia itu Evil Eye, alias si Keno yang ada di sini nih, bukan Elder Coven Dragonlord. Kasusnya sama kayak di sini nih di What If ini. Yang difitnah ngehancurin Rainbow Eye Country atau Inferia itu Ainz, bukan Elder Coven Dragonlord. Dengan kata lain, mau di What If story atau di cerita utama,
kebenaran tentang kota Inferia ini tidak diketahui siapa-siapa. Justru orang terakhir yang ada di negara itu yang malah dianggap sebagai alasan kenapa negara itu hancur. Ya, make sense. Selagi bangunan itu akan runtuh, Keno berhasil mengaktifkan Galaxy Eye. Anjir, Galaxy Eye apaan bro? Dan membuka portal menuju ke dunia lain. Hah? Ini bukannya Lacus ya? Ini cerita ketika Evil Eye mau kabur ke dunianya Ainz yang ada di Lord of Nazarick, atau kebalik? Harusnya Lacus belum hidup loh kalau di timeline-nya Keno ya. Oh iya, di sini juga disebut namanya Keno. Sebelum Keno menyadari apa yang sedang terjadi, Lacus mendorongnya masuk ke dalam portal. Oh iya deh, bener ding. Ini mah cerita ketika masih di Inferia. Oh berarti latarnya beda nih dengan yang di side story. Kalau di side story latarnya kan 200 tahun sebelum Nazarick datang ya. Ini ada kemungkinan timelinenya itu setara dengan cerita utama. Makanya di sini bisa ada Lacus. Apa gimana ya? Lah, ini malah kesannya Ainz yang betulan ngehancurin negaranya Keno loh. Baru Lacus pengen nyelamatin Keno. Dengan bantuan Momon, Keno menteleport dirinya dan Hamsuke kembali ke dunianya sendiri. What the heck? Hamsuke? Keno punya Hamsuke? Akan tetapi dia tidak merasakan kesenangan setelah kembali ke kampung halamannya. Ini kayaknya ceritanya lompat ya. Karena tanah yang sedang terbakar saat ini adalah kota kerajaan yang sangat familiar. What the heck? Hah? Cuma ada 3 cuplikan ini doang nih. Jadi Ainz sama Keno datang ke dunianya Ainz yang di Lord of Nazarick, ketemu sama Pandora. Terus kita diliatin momen ketika Keno terkirim. Ini kayaknya beda deh. Momen ketika Keno diselamatin sama Lacus untuk pergi ke dunia lain. Baru yang nyerang negaranya Keno itu ternyata Ainz. Kalau begitu kenapa dia datang sama-sama Ainz ya di scene pertama ya? Dan di ending malah ada Hamsuke sama Keno. Kok bisa? Kok bisa ada 3 cutscene kayak begini terus tidak betul-betul lompat loh? Ini tandanya apa guys? Kita harus main gamenya baru kita paham. Gue coba main deh. Gue coba grinding sampai dapat cerita ini. Atau mungkin nanti gue coba live baru jadiin konten lah. Storynya Lord of Nazarick ya. Kayaknya ini beda lagi sama Evil Eye Side Story. Iya benar. Di sini dijelasin kok. Emang ini bukan kelanjutan dari Evil Eye Side Story, tapi setidaknya karakternya itu ngambil dari Evil Eye Side Story. Makanya ada Keno sama ada Ainz. Nah yang jadi pertanyaan, ngapain Ainz serang negaranya Evil Eye ya? Sama Galaxy Eye. Coba kita cek ya. Keno Overlord. Gue nggak ingat ada penjelasan soal Galaxy Eye di side story. Nggak ada penjelasan soal itu. Berarti ini emang penjelasan skill khususnya Keno yang ada di versi Lord of Nazarick sih. Ini mah disuruh main. Cuma setidaknya dari sini kita bisa tahu loh kalau misalnya ada potensi cerita Overlord side story yang Keno itu bisa aja diadaptasi ke dalam game. Ini terbilang niat loh Lord of Nazarick nih. Udah munculin karakter yang gak sempat dimunculin di anime, sampai munculin karakter dari side story, bahkan bikin cerita what if. Ini niat ini. Ada harapan kalau misalnya setelah Overlord tamat dan ternyata game ini sukses ya, bisa-bisa ceritanya Overlord tuh dilanjutin nanti di game ini dibandingkan Mask for the Dead ya. Mask for the Dead tuh setelah gue ngikutin ceritanya yang tentang siapa lagi namanya yang bisa manggil world enemy, itu kesannya malah kayak lebih seperti cerita fan service doang. Gue lupa lagi yang siapa kan namanya tuh yang punya authority apa lah itu yang kemarin sempat gue bikin kontennya yang healer doang tapi bisa ngalahin Sebas. Itu kan di chapter yang paling terakhir, dia berhasil nguasain Nazarick. Dan semua penduduk Nazarick terpaksa ngungsi. Terus mereka semua, mau tidak mau harus masuk lagi ke dalam Nazarick buat naklukin Nazarick yang saat ini sedang diambil alih sama orang itu. Cuma masalahnya, pertarungan atau proses untuk mengambil kembali Nazarick itu kesannya lebih kayak fan service. Kayak tiba-tiba muncul Demiurge versi kimono lah, Pleiades versi baju apalah segala macam lah. Lebih seperti cerita fan service daripada cerita yang pengen dibikin serius. Apalagi cerita Mask for Dead Part 2, menurut gue makin tidak masuk akal tuh tiba-tiba muncul apalah malaikat Valkyrie apalah itu. Padahal di cerita utama tuh nggak pernah disinggung soal begituan. Tapi di Lord of Nazarick malah dibikin lebih serius ceritanya bro. Dibikin cerita what if. Nah sekarang yang jadi pertanyaan, cerita Keno di sini ini what if tentang apa? Seperti yang gue bilang tadi kan sebelumnya kan ada 2 what if. Apa yang terjadi kalau Clementine gagal ngebunuh kelompoknya Ninya yang di season 1? Sama apa yang terjadi kalau Pleiades lain yang dikirim ke desa Karna selain Lupus Regina? Nah yang di what if ketiga ini what if tentang apa? Apa jangan-jangan mungkin ya ini yang terjadi, what if apa yang terjadi jika Ainz jadi jahat di timeline-nya Evil Eye. Cuma nggak ngerti, harus kita main game sih.
Gak bisa soalnya kita gak bakal bisa nemu penjelasan scene ini selain kita main game. Di YouTube tuh tidak ada bro yang bikin konten beginian. Iya loh, gak ada yang bikin konten Lord of Nazarick. Mau tidak mau harus main. Jadi ya nanti gue coba main ya untuk ngejar cerita side story ini. Gue penasaran sih, serius. Gue penasaran, pengen tahu ini what if tentang apa, dan bakal digali sejauh apa cerita what if-nya Keno di sini ya. Gak kebayang sih chaos-nya Ainz dari Evil Eye, side story ngelawan Ainz di timeline utama. Harusnya sih Ainz di Evil Eye itu pengalamannya lebih banyak daripada Ainz di cerita utama. Meskipun resource-nya Ainz di cerita utama pasti lebih banyak daripada Ainz di side story. Ainz di side story itu kan 200 tahun sebelum cerita utama kan. Artinya Ainz yang 200 tahun ini pasti pengalamannya lebih banyak, pengetahuannya lebih banyak, dan mungkin item-item dari New World-nya lebih banyak. Tapi Ainz yang di cerita utama itu lebih kaya, lebih banyak sumber dayanya daripada Ainz di ceritanya Keno. Wah, itu keren pak kalau misalnya dua Ainz ini battle ya. Istilahnya yang satu tuh jago banget karena pengalamannya banyak, yang satu jago banget karena kekayaannya banyak. Woi, siapa coba yang kepikiran bakal ada dua Ainz yang saling ketemu? Soalnya ya, Ainz yang di versi side story itu pengalaman tempurnya pasti banyak, karena diceritain selama 200 tahun terakhir dia tuh jalan-jalan terus kemana-mana sama Keno. Selalu berpetualang dia. Otomatis kalau dia berpetualang pasti itu sering tuh ketemu musuh kuat, Dragon Lord atau apalah. Pengalaman tempurnya pasti lebih banyak daripada Ainz yang di cerita utama, yang rata-rata kalau berkelahi itu semua Floor Guardian doang yang ngurus. Ya nanti gue bakal coba mainin Lord of Nazarick lah buat cari tahu lebih jauh tentang cerita Evil Eye yang ini. Sabar, kayaknya di sini tuh ada ini deh. Di sini tuh harusnya ada penjelasan soal captionnya. Mungkin dia di sini dia ngejelasin soal ceritanya. Coba kita tes ya. Siapa tahu dia ngejelasin di sini premisnya tentang apa. Oh ada nih. Oh ya benar pak, ada ceritanya nih. Ada di captionnya ternyata. Coba gue baca ya. Cerita dimulai dengan dialog berikut. Ketika manusia pertama kali menatap bintang-bintang, mereka menyadari betapa singkat dan tak berarti hidup mereka. Tapi, apakah yang ada di balik langit malam? Jika waktu dan ruang bisa dimanipulasi sesuka hati, maka apa arti keberadaan kita? Sinopsis cerita. Cerita dimulai di kerajaan Inferia, tempat di mana kita mengenal sang putri Keno Fasris Infern. Bangsanya berasal dari ras humanoid bernama Rainbow Eyes. Kerajaan Keno sedang terancam oleh entitas jahat yang telah menghancurkan banyak kota dan mengubah warganya menjadi mayat hidup atau undead. Ya, sejauh ini masih sama kayak di side story ya. Keno dijaga oleh petualang kelas adamantai dari kelompok Blue Rose, yaitu Lacus. Melihat situasi yang semakin berbahaya, Keno memutuskan untuk mencari harta karun besar negaranya yang disimpan di reruntuhan kuno. Kekuatan dari peninggalan tersebut adalah satu-satunya harapan untuk mengatasi bencana ini. Wow, berarti Keno di timeline... Oh, enggak. Berarti Lacus di timelinenya Evil Eye Set Story itu ceritanya masih... Jadi ceritanya ada Blue Rose di timelinenya Keno yang ada di sini nih. Atau simpelnya Lacus di sini beda dengan Lacus di cerita utama lah. Di sini mereka punya harta karun yang disimpan di reruntuhan kuno. Inferia punya harta. Ini kalau misalnya canon sama cerita utama ya, ini tuh bisa ngejelasin loh kenapa Evil Eye pengen pergi ke reruntuhan. Singkat gua di volume 14, Evil Eye kan ngomong tuh, bukan Evil Eye, Renner kan nanya tuh ke Evil Eye, kalian setelah ini mau kabur kemana? Evil Eye ngomong, kami bakal pergi ke reruntuhan yang ada di mana gitu. Apa jangan-jangan, kalau misalnya nih canon ya, apa jangan-jangan Evil Eye pergi ke reruntuhan buat ambil item ini? Kalau ternyata canon keren sih, udah ditis duluan dari game. Bersama Lacus dan sekelompok penyihir, Keno menemukan peninggalan kuno tersebut yang dikenal dengan nama Galaxy Eye. Oke, udah fix tidak canon. Ternyata Galaxy Eye ini tuh item yang dicari tuh. Item ini dulunya milik raja pendiri Inferia yang kabarnya berasal dari dunia lain untuk menggunakan... What? Tiba-tiba main sebut dunia lain loh. Berarti pendiri Inferia tuh player? By the way ya, kalau sekali lagi ini kalau misalnya canon ya, ini keren sih kalau misalnya bisa canon. Menurut teori kedatangan player, setiap 100 tahun bakal ada player baru. 600 tahun yang lalu 6 dewa besar, 500 tahun lalu 8 raja serakah. Berapa? Coba apanya? Gue lupa. Nah, di tahun ke-100 sama tahun berapa ya? 300 atau 400 gitu, ada yang kosong. Oh, nih 300 tahun yang lalu itu player yang dibunuh sama Deep Darkness Dragon Lord. Kalau misalnya pendiri Inferia itu ternyata player, dan Inferia itu negara yang ada sejak 200 tahun lalu, apakah mungkin saja player dari 400 tahun lalu tuh ternyata pendiri Inferia? Bisa jadi kan? Ternyata kerajaannya Evil Eye itu sebenarnya udah berdiri 200 tahun lebih. Kalau misalnya, iya. Atau anggaplah misalnya nanti di volume 16 Evil Eye muncul kan, terus dia nyeritain, ini dulu adalah waktu mereka sampai di reruntuhan, ini dulu adalah kerajaanku atau rumahku.
yang sudah berdiri 400 tahun. Wah. Lanjut. Item ini dulunya milik Raja Pendiri Inferia yang kabarnya berasal dari dunia lain. Untuk menggunakannya, Galaxy Eye harus ditanam di rongga mata pemiliknya. Oh, ini nggak jelasin kenapa Evil Eye di sini matanya tuh sebelahnya ketutup tuh. Jadi kayak Megumin. Tadi kan diliatin tuh matanya Evil Eye yang di sini, matanya Keno di sini. Dia kayak pakai penutup mata di mata kanannya. Nih kelihatan gak ya? Di pojok kiri tuh kelihatan tuh mata kanannya Evil Eye ketutup. Kekuatan Galaxy Eye, Photon Dragon, memungkinkan penggunanya melihat ke semesta paralel dan melacak sesuatu yang disebut sebagai harapan atau hope. Keno dan Lacus tidak tahu pasti apa itu harapan, tapi mereka percaya bahwa Galaxy Eye bisa menjadi kompas untuk menemukan seseorang atau sesuatu yang bisa digunakan melawan musuh mereka. Anjir, untuk lawan musuh mereka harus pergi ke dunia lain loh. Bener juga deh ya. Overlord di side story kan yang ngalahin bener juga bro. Yang ngalahin Elder Coven Dragon Lord di side story itu Ainz dari dunia lain. Terus kalau misalnya teori tentang Evil Eye di timeline utama itu benar, dan yang ngalahin Elder Coven Dragon Lord itu party 13 pahlawan. Nah, di dalam party 13 pahlawan itu ada player dari dunia lain. Jadi istilahnya tidak salah juga nih solusi tentang ini ya. Yang bisa menyelesaikan masalah mereka adalah orang dari dunia lain. Ya karena di cerita utama sama side story yang ngalahin Elder Coven Dragon Lord ya emang orang dari dunia lain juga. Ya make sense. Namun, untuk mengaktifkan relik ini dibutuhkan banyak mana yang kemudian akan membuka portal menuju semesta lain. Awalnya Keno menolak untuk menggunakan Galaxy Eye, menyarankan agar ayahnya Raja Infern yang melakukannya karena sang raja adalah pengguna sihir tingkat 5. Oh, sihir tier 5. Berarti masih di bawahnya Fluder. Fluder kan tier 6. Namun, Lacus menolak ide itu karena Raja Infern terlalu penting untuk kestabilan kerajaan. Oh, berarti di sini kerajaan Infern tuh belum runtuh dong. Kalau di side story kan semua penduduk kerajaan Infern itu udah jadi undead. Oh iya, di sini juga Keno belum jadi vampir berarti. Akhirnya Keno menerima tanggung jawab tersebut. Ritual sihir dilakukan untuk mentransfer mana ke tubuhnya. Tapi saat ritual berlangsung, entitas jahat menyerang dan Lacus mendorong Keno masuk ke portal demi menyelamatkannya. Oh, yang tadi nih, yang scene ini. Nah iya, yang scene ini nih. Berarti betulan Ainz ya yang nyerang. Petualangan Keno di dunia lain. Keno terbangun di hutan asing dan kemudian menuju ke kota Erantel, berniat mencari guild petualang. Ia hampir dirampok oleh sekelompok pria, tapi dia bisa mengalahkan mereka karena kemampuannya sebagai penyihir level 4. Wow. Dia belum jadi vampir dan dia udah bisa pakai sihir tier 4. Jago juga Keno di sini ya. Ia kemudian bertemu petualang wanita Gagaran yang membawanya ke guild petualang. Di sana Keno mengetahui tentang kelompok petualang kuat bernama Darkness. Kenapa dia bisa ketemu Gagaran di tengah hutan cuy? Apa yang Gagaran lakukan di tengah hutan? Ketika Lacus versi dunia ini muncul. Oh iya benar, Lacus versi dunia ini. Berarti ada 2 Lacus. Keno merasa sedih karena ini bukan Lacus yang ia kenal. Maka Keno memutuskan untuk meminta bantuan kelompok Darkness. Tapi itu butuh permintaan misi dengan tingkat kesulitan tinggi. Sabar. Kalau dia ketemu Lacus sama Gagaran, harusnya dia ketemu Evil Eye juga dong. Iya dong. Berarti akan ada momen Keno ketemu sama Evil Eye. Keno ketemu sama dirinya sendiri dong. Dalam pencariannya di hutan top, Keno bertemu dengan monster reptil yang kuat yang kebal terhadap sihirnya. Ia menyadari bahwa ini bisa menjadi alasan untuk meminta Darkness bergerak. Pertemuan dengan Ainz atau Momon. Kita kemudian berpindah ke sudut pandang Ainz sebagai petualang atau Momon bersama dengan Nabe dan Hamsuke yang saat ini sedang dalam misi. Ainz mulai mendengar suara asing di kepalanya dan merasa seperti diserang secara mental. Hah? Ainz diserang mental? Ia menyuruh Pandoraptor menyamar sebagai Momon untuk menguji apakah targetnya adalah Momon. Hah? Namun tidak terjadi apa-apa. Ainz mulai mengira ini adalah efek tubuh undeadnya atau mungkin hanya paranoia. Oh, waktu Ainz jadi Momon, Ainz tuh merasa ada suara asing di dalam kepalanya tuh, dan dia merasa diserang kan. Oh, apa ini? Apakah ini serangan mental? Nah, Ainz kemudian suruh Pandora untuk jadi Momon. Pandora, kau jadi Momon dulu nih. Mungkin aja yang ditarget itu bukan Ainz tapi Momon. Tapi waktu Pandora jadi Momon, Pandora malah nggak kenapa-napa, malah Ainz yang masih tetap kenapa-napa. Jadi Ainz berkesimpulan kalau yang dia rasakan saat ini itu efek samping dari tubuh undeadnya. Oke. Suatu hari, Pluton Ainzak dari Guild Petualang datang menawarkan misi untuk membasmi monster di hutan besar top. Monster yang ternyata adalah salah satu hewan peliharaan Aura bernama Quadrasil. Ngapain tuh hewan peliharaannya Aura di sana? Ainz dan timnya menerima misi dan bertemu dengan Keno. Di dekat Keno, suara dalam kepala Ainz kembali terdengar. Ia curiga bahwa Keno terlibat dengan penyebabnya. Aduh. Mereka menemukan Quadrasil, lalu pura-pura menghancurkannya, padahal hanya memindahkannya. Keno akhirnya jujur tentang siapa dirinya dan cerita semestanya. Rencana menyelamatkan kerajaan Keno. Keno mengungkapkan bahwa entitas jahat itu memakai jubah merah, tapi wajahnya tidak terlihat. Tiba-tiba portal muncul dan undead menyerang mereka. Keno terluka parah saat mencoba bertarung. Oh, berarti yang ini nih. Portal muncul kan?
Setelah sadar, Keno menemukan dirinya di penginapan Momon. Ainz menyetujui untuk membantunya dan bersiap menyeberang ke dunia asal Keno. What? Ainz pergi ke dunianya Keno? Mereka membutuhkan 10 penyihir tingkat mithril untuk membuka portal. Ainz meyakinkan bahwa ia akan mengatur semuanya. Ainz atau Momon? Momon nih kayaknya nih. 10 penyihir tingkat mithril untuk membuka portal. Setelah kembali ke Nazarik, Ainz memberitahu Albedo bahwa ia ingin menaklukkan dunia Keno demi Nazarik. Ia mengambil perlengkapan terbaik dari ruang harta, tapi memutuskan pergi tanpa guardian karena tidak ingin menempatkan mereka dalam bahaya. Klimaks cerita, Keno dan Hamsuke melintasi portal lebih dulu untuk eksplorasi. Oke, gua paham sekarang. Jadi setelah ketemu sama Ainz atau Momon yang disuruh untuk pergi duluan ke tempatnya Evil Eye, itu Evil Eye sama Hamsuke. Makanya di sini bisa ada Hamsuke sama Evil Eye. Momon belakangan. Oh. Wah, berarti ini fix, Pak. Ainz versus Ainz ini. Ainz lawan Ainz nih. Apalagi yang datang Ainz sendiri kan dengan Hamsuke. Iya, ini fix nih, Ainz lawan Ainz. Keno dan Hamsuke melintasi portal lebih dulu untuk eksplorasi. Namun mereka mendarat di kota yang hancur, terbakar dan penuh dengan undead. Tepat di lokasi kamar tidur Keno dahulu. Oh, berarti ini momen ketika Keno sampai dan negaranya sudah runtuh dari serangan undead. Kalau di side story, di momen ini Evil Eye berubah jadi vampir. Tapi kalau di What If ini, karena Evil Eye-nya kabur, jadi dia nggak sempat berubah jadi vampir. Soalnya ini masih sama nih, kota yang hancur, terbakar dan penuh dengan undead. Masih sama kayak di side story. Negaranya Evil Eye itu penuh dengan undead. Berarti fix Evil Eye di sini nggak jadi undead. Nah, cerita berakhir di sini. Namun ada cabang cerita lain di mana jika Ainz menolak misi dari Ainzak, maka ia tidak akan pernah bertemu dengan Keno dan Keno akan ditangkap oleh undead. Berbulan-bulan kemudian, dua sosok muncul dari portal, seorang pria dan seorang wanita. Pandora menyamar sebagai Momon, merasakan aura entitas jahat itu sangat familiar dan sangat kuat. Ia menyuruh Nabe mundur, sementara itu entitas berjubah merah berkata bahwa dunia ini sangat cocok dan ia ingin memulai permainan penaklukan. Entitas itu adalah Ainz dari semesta paralel, dikenal dalam game sebagai penguasa waktu Supreme Being. Wah, Oh, jadi ada dua ending. Ini ending pertama kalau Ainz terima permintaannya Keno untuk ngebantu dia. Tapi si Keno terlambat datang, jadi negaranya sudah keburu hancur sama Ainz. Sedangkan kalau misalnya Ainz tidak mau terima permintaan dari Keno, 1 bulan kemudian Ainz dari dunia lain bakal datang ngebawa Keno untuk ngebuka portal dan datang ke dunianya Ainz yang ada di cerita Lord of Nazarik buat menguasai dunia. Anjir. Jadi betulan ini Ainz di sini datang betulan pengen barbar. Ainz sang penguasa waktu. Wah ya, jadi penguasa waktu, bro. Kenapa ya Ainz bisa jadi jahat ya? Berarti bener dong Ainz nih yang jadi jahat di cerita ini. Apa jangan-jangan what if-nya nih bukan what if tentang Evil Eye, tapi ini what if tentang Ainz. Apa jadinya jika Ainz terkirim ke Isekai tanpa Nazarik dan dia jadi jahat? Ini what if tentang itu berarti. Wah, ini keren nih. Cuma kayaknya gak ada lanjutannya nih. Sayang banget, Pak. Gue pengen lihat Ainz lawan Ainz loh. Menarik sekali sih ceritanya nih. Cuma kayaknya gak ada kelanjutannya, ini udah kelar nih. Sayang banget ya. Semoga aja kedepannya bakal lebih banyak cerita kayak gini nih. Menarik sekali. Atau mungkin gini, bisa aja ya, what if apa jadinya kalau Holy Queen tidak dibunuh sama Jaldabaoth. Wah, banyak, Pak, what if yang bisa dibikin nih. Apa yang bakal terjadi tuh kalau misalnya Holy Queen tidak jadi pentungan ya. Wah, menarik, Pak. Jadi bisa dibilang kalau si Momon gak terima quest Keno udah jadi vampir berarti ya, Bang. Pas buka portal sama si Ainz dari Iftar. Iya, jadi ada endingnya tuh ada 2. Kalau Ainz tidak terima permintaan dari Keno, bakal ada time skip. Terus Keno bakal jadi bawahannya Ainz jahat. Dan Keno di sini bakal jadi undead. Sedangkan kalau Ainz terima permintaannya si Keno, negaranya Keno bakal tetap hancur, tapi Kenonya gak bakal jadi undead. Cuma apapun yang terjadi, hasilnya bakal tetap satu. Ainz bakal tetap lawan Ainz. Keren gak tuh Ainz lawan Ainz tuh? Udah fix chaos lah. 2 orang nih. Cuma bisa Ainz barbar begini. Ngapain juga Ainz pergi ke dunia lain ya buat kuasai dunia? Jadi tanda tanya tuh. Apa yang merasuki Ainz sampai dia seniat itu tuh buat nguasain dunia? Sampai dunia lain pun pengen dia kuasai. Motivasi apa yang sedang dia cari tuh? Fix by one, Bang, gak keroyokan aja kah? Kalau Ainz yang datang ke dunia Keno, itu udah fix pasti by one, Ainz lawan Ainz. Tapi kalau Ainz ini yang datang ke dunianya Ainz Lord of Nazarik, itu udah pasti keroyokan. Karena Ainz di Lord of Nazarik itu punya Nazarik, punya 1 guild, bro. Ya kali dia bisa tuh. Gue gak yakin mah dia Ainz yang ini bisa nguasain dunia ya di saat ada Nazarik ya. Gue nih ada yang komen nih.
Nah, ini bahasa Indonesia ya, dari bahasa Inggris dari bahasa Spanyol ya. Si gila semakin gila. Satoru ini menjadi sangat mirip dengan Ulbert dalam cara tertentu. Mungkin memaksakan sesuatu yang pantas untuk menaklukkan semuanya atau sesuatu. Versi Satoru ini harusnya lebih tua sehingga jauh lebih berbahaya. Nah, itu yang gue maksud tuh. Ini yang gue maksud tadi tuh. Versi Ainz yang ini punya pengalaman lebih banyak daripada Ainz yang ada di Lord of Nazarick atau Ainz di timeline utama lah. Harusnya dia bakal lebih licik, lebih taktis, dan lebih dewasa daripada Ainz yang kita tahu. Karena mungkin Ainz If Story pengen ngambil resource-nya dari Nazarick timeline utama kali bang, untuk something kali di dunianya. Bisa jadi mungkin ada sesuatu yang sedang dia cari dan hanya bisa dia dapatkan dari dunia lain. Ya. Menarik. Gue jadi penasaran sama what if yang lainnya. Nantilah kapan-kapan ya coba gue bikin. Itu aja lah mungkin untuk what if. Apa jadinya kalau Ainz jadi jahat dan ingin menguasai dunia lain dan ingin menguasai timeline lain. Nah itu menarik ya. Gimana pendapat kalian? Tulis aja kolom komentar di bawah. Kita ketemu lagi di konten-konten yang lain dan bye-bye.